salam damai dan segala kebaikan Tuhan bagi kita. Selamat datang di SMP Katolik Santo Fransiskus Asisi, Samarinda. Mari anak-anak sekalian, belajar dan raih cita-cita kalian bersama kami di sini. Salam Fransiskus Pace Ebene. Apa yang membuat saya selalu mempersalahkan orang? Kita akan lakukan karena berikan kita bisa menguasai ini teman-teman. Sudah semua ya? Oke, bagi anak-anak yang tidak membawa, jangan khawatir ya. Nanti kita juga tayangkan di slide ini ya. Nah, untuk semuanya boleh disimak baik-baik ya. Wajib disimak baik-baik. Ini bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya. Teman-teman yang membawa kitab suci, boleh Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dengan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mereka mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menanam di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam, Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan Allah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Lebih keras lagi. Are you ready? When I say ciki, when I say caka, when I say ciki 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 ceke. When I say caka, when I say caka caka caka, caka ceke. Oke, sekarang kita tambah. When I say ciki, when I say caka, when I say ceke, when I say ceke 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 cako. Oke, sekali lagi. When I say ceke, when I say ceke, when I say caka, when I say ciki 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 cako. Oke. Sekarang waktunya Bapak Ibu para wali kelas mendampingi putra putri kebanggaannya untuk memiliki saat dan kita akan memulai sharing kelompok. Kepada para kelas, silakan. Dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Maria berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantarlah kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini. Ada beberapa yang punya trauma, punya rasa sakit, dan tadi waktu refleksi, puji Tuhan banyak yang mau cerita, berbagi cerita, banyak yang nangis gara-gara itu. Kami dari kelas 94
Ingin memperkenalkan kami itu siapa? Siapa kita? Jadi tadi kita sudah berdiskusi bersama, bersiari pengalaman. Jadi di sini 90% semuanya membanggakan orang tua. Memang teman-teman saya ini udah kreatif ya. Nah, ini sampai pusing sih sebenarnya. Dia mau semat komedi kayaknya. Tapi kalau membernya banyak, overthinking, malas, orang dulu. Ada yang ini spesial, satu. Orang paling kreatif di kelas. Impiannya adalah menaklukkan dunia. Kalian tahu hambatannya kenapa dia tidak bisa menguasai dunia? Fantasi tidak mau terlihat menolong. Kenapa? Kenapa? Fantasi tidak mau terlihat. Sekian, terima kasih. Karya kelas yang mulia untuk 94. 94 jargonnya belum loh. Jargon belum. Menyampaikan hasil sharing kami tadi. Jadi di kelas kami itu ada banyak orang yang mempunyai potensi-potensi seperti menggambar, menulis, mudah bergaul, suka olahraga, humoris, menyanyi, menari, dan bercerita. Dari potensi-potensi tersebut mereka mempunyai impian tersendiri, seperti bertugas di gereja pada hari-hari besar, menjadi komposer, kuliah di luar negeri, menjadi atlet, menjadi sukses, menjadi chef, menjadi komikus, menjadi pengusaha besar, menjadi tentara, menjadi musisi, menjadi sutradara, menjadi desainer, dan menjadi ilmuwan. Dari impian yang mereka inginkan, ada juga hambatan-hambatan seperti kurang percaya diri, kurang mendapat dukungan dari orang-orang sekitar, rasa malas mereka, tidak tergoda. Saya mau cerita beberapa teman kami menunjukkan ceritanya. Kami senang bisa bertemu satu sama lain walaupun pernah terjadi sedikit kesalahpahaman. Talenta yang dikembangkan tidak akan menjadi sesuatu jika kita sudah lulus dan sibuk dengan kepentingan kita masing-masing. Kita harap kita tetap saling memberi kabar satu sama lain dan tidak alas kontak. Dan 95 merupakan kelas yang paling baik, paling solid, paling asik, apalagi dengan Bu Sela yang sudah membimbing kita selama 1 tahun ini kurang lebih. Dan terima kasih karena telah menjadi teman-teman yang baik selama 3 tahun. Kita harus tetap saling support, saling bantu. Semoga kita tetap tercapai semuanya dengan cara kita masing-masing. Dan banyak pengalaman kita yang nggak pernah terlupakan. Salah satu contohnya tuh di awal pas kita camping. Itu tuh benar-benar pengalaman yang menurut saya dan teman-teman saya itu benar-benar pengalaman yang gak terlupakan deh. Dan semoga hubungan kita tetap menjalin hubungan yang baik, berani menyapa di medsos maupun saat bertemu di jalan. Dan terima kasih juga, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat wali kelas kita yang sabar saat ada anak murid yang bandel, nggak mau kerjain tugas, ditelepon satu-satu, disebutin tugas IPA belum, tugas IPS belum. Nah, aduh saya terharu.
suatu pesan dari teman kita, kayak suatu amanah gitulah. Jadi pesannya itu hidup itu seperti air yang mengalir. Tetapi di dalam hidup punya tujuan untuk mencapai hal itu. Kita harus bergerak dan bertindak, berbenah agar hasil yang kita buahkan itu bisa tercapai. Kita dikatakan berhasil dan sukses bila kita berguna bagi sesama, ortu, dan keluarga kita. Maka kebahagiaan akan kita rasakan bersama. Mari teman-teman, kita tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk meraih impian kita. Semangat! Terima kasih banyak yang salah satu saja yang salah satu. Aku disitu waktu teman-teman juga buat presentasiin materi-materi dari sampai kompetisi juga, dan banyak banget memang hal-hal yang mereka sharing. Tapi karena mungkin sudah panjang, jadi saya akan menarik kesimpulan aja. Dari sisi satu tentang musuh kemampuan diri sendiri atau impian. Dan ternyata memang sulit banget untuk menangani potensi diri. Karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain sehingga kita tidak bisa mencuasakan kita. Dan kurang fokus terhadap profesi masing-masing. Dan tentu dari kemampuan diri sendiri banyak banget segala dari mereka terlibat. Tapi kegagalan itu pasti dimiliki oleh semua orang, gak cuma kita, gak cuma saya, gak cuma kamu. Dan yang terpenting adalah dengan kegagalan itu kita digunakan untuk memperbaiki diri dan move on, untuk mengambil langkah strategis, untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan kita. Sesi 2 itu tentang yakin terhadap diri sendiri. Dari kita semua tuh, mereka tuh banyak banget yang gak yakin tentang langkah-langkah dan keputusan yang mereka ambil di masa depan. Karena keyakinan itu merupakan kunci utama banget dalam hidup kita untuk mencapai keputusan. Karena kita kayak, kalau kita kayak gitu, udah kayak 100% gagal. Tidaklah 100%. Terus, kalau misalnya keyakinan itu bisa menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk perkembangan diri. Jadi trust atau keyakinan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kita bisa dilalui orang, kita bisa dipercaya orang juga gara-gara keyakinan kita sendiri. Maka dari itu, banyak banget hambatan-hambatan dari yang teman-teman sharing. Yang pertama itu nggak percaya diri. Ya, bagi kita lebih menyangkut kepada kurang persiapan. Yang kedua, sulit terbuka kepada orang lain, introvert. Yang ketiga, masalah ekonomi. Banyak memang dari kelas kita yang ekonominya bisa dibilang karena suatu keadaan pendapatan lagi terganggu. Yang keempat itu yang paling banyak, yaitu lingkungan hidup dari orang tua, dari teman. Dan terkadang antara orang tua itu berbeda pendapat dengan perkembangan hidup kita. Pasti banget karena di remaja ini sulit banget buat perkembangan hidup itu karena orang tua dan kita udah beda pendapat. Yang kelima, kurang dekatkan diri kepada Tuhan. Dan dari akibat hambatan itu banyak banget hal-hal yang mengganggu dari perkembangan hidup kita sebagai pelajar. Yang pertama itu malas. Yang kedua, kita jadi sulit untuk berkembang, takut, pesimis, kurang percaya diri dan sulit untuk bersosialisasi. Dari dan terakhir itu maka Injil dari Lukas 25 ayat 14 sampai 20, dan dari seri yang kita dapat melalui firman pada hari ini kami ingin meneladani hamba pertama dan kedua yang menerima dan mengembangkan, dan kami yakin akan mencapai cita-cita tersebut melalui perencanaan yang matang dalam belajar saya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat Pak CB. Selamat siang, selamat Pak CB. Ini beri tepuk tangan yang meriah untuk 93. Melewati masa-masa seperti itu, tidak percaya diri, takut, hambatan dari dalam diri dan juga dari luar,
Itu bukan cuma kalian yang merasakan, bahkan kami yang jauh di atas kalian juga merasakan hal-hal yang sama. Itulah yang namanya kehidupan. Dan dari yang kalian sampaikan, saya tertarik dengan kalimat dari kelas 91, impian menaklukkan dunia. 94. Sebelum kalian menaklukkan dunia, taklukkan dirimu sendiri. Rasa takut, cemas, tidak berani bertindak, itu yang perlu kalian hilangkan. Taklukkan dirimu baru kamu bisa taklukkan dunia. Mimpimu ada dalam dunia, genggam itu. Selain menaklukkan dunia, nggak nyontek kok. Sepanjang hari ini, hari semuanya kita persembahkan kepada Tuhan, seraya kita membawakan rasa syukur kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Kita masih diberi waktu untuk hidup melalui masa pandemi, dan hari ini kita dapat berproses di tempat ini, sungguh rasa syukur yang besar. Kita juga memohonkan rahmat untuk ujian sekolah yang merupakan akhir dari perjalanan kita di Satuan Pendidikan SMP Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Lalu kita secara khusus berdoa mempersembahkan proses pengobatan Ibu Cecilia dan Maria yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang merupakan bagian dari diri kita. Kemudian kita berdoa secara khusus untuk orang tua kita, bapak ibu guru kita, dan siapa saja yang dihadirkan Tuhan di dalam ibadah ini, dan teman-teman kita yang kami membuka diri kepada kita dengan perjuangan hidupnya kita bawakan di dalam ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
damai dan segala kebaikan PACEMBENI. Pelajar Pancasila generasi emas, syukuri potensi diri untuk meraih cita-cita yang telah kita ingatkan, yang telah dijanjikan akan bekerja. Lewat perjuangan kita selama lebih kurang 3 tahun ini, hari ini momentum terakhir bagi kita bersama di dalam rasa syukur rekoleksi ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Masih banyak dari antara kita kurang mampu menemukan potensi diri, masih banyak juga yang kurang mampu. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Orang tua yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan apresiasi, penuh dengan pujian, penuh dengan rasa syukur, itu juga lah yang kalian ungkapkan. Aku bersyukur atas orang tua yang sungguh luar biasa, baik mencintai kami. Tetapi ada orang tua juga yang menuntut kesempurnaan. Dia yang harus begini, 100 kita tertekan. Ada juga orang tua yang membanding-bandingkan kita. Kamu tidak seperti adikku, dia seperti kakakmu. Jika itu kita alami, itulah milik kita, anakku. Ampuni diri kita. Ampuni orang tua kita yang mungkin kurang mampu mengatakan bagus. Kamu hebat, kamu punya potensi. Hari ini banyak kita temukan potensi, tapi banyak juga dengan cara tidak kesulitan menemukan potensi. Ingat selalu kata-kata itu. Syukuri potensi ini. Sebab kepada kita telah dititipkan 5 talenta atau potensi atau karunia, 3 atau 1, berapapun itu. Kita bertanggungjawabkan lewat perkara-perkara kecil yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga cita-cita dapat kita raih, dan itulah tanggung jawab kita kepada Allah yang telah menitipkan kepada kita. Jangan bertahan menghakimi siapapun. Orang tua kita melakukan itu semua adalah untuk kebaikan kita. Jika kita rasa itu sakit, jangan diteruskan saat kamu nanti sudah dewasa dan saat orang tua. Jika aku merasa sakit atau penderitaan yang kami alami tadi, ada yang mengatakan, dari penderitaan ini kami akan mengalahkan dunia. Kita semua orang-orang yang terluka anakku. Tidak ada yang tidak. Suster, Bapak Ibu Guru, anak-anak kami. Tetapi dari luka itu sama dengan Yesus. Dari lambungnya mengalir darah dan air untuk penebusan dosa dan juga memberikan penghidupan. Demikian kiranya kita. Jika kita berhenti tetap di dalam luka itu, tidak mau mengembangkan potensi, maka kita adalah orang yang akan dilempar ke dalam kegelapan yang paling gelap itu. Maka kita tidak akan pernah sama dengan siapapun. Saya tidak pernah sama dengan Pak Alex, Ibu Ratna, Peggy, Bu Mor, dan semua. Bahkan saudara kembarku pun saya tidak akan pernah sama anaknya. Jika orang tua membanding-bandingkan kita dengan kakak kita, itu adalah kerapuhan dari orang tua kita yang layak kita kasihani. Mungkin dia juga memperoleh luka dari orang tuanya, maka itu dikatakan kepada kita maksudnya sebenarnya memotivasi, tetapi ternyata melumpuhkan kita. Banyak contoh yang kita lihat tokoh-tokoh itu semakin ditekan, semakin berkembang. Maka syukurilah apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepadamu lewat orang tua, lewat keluarga. Ada tadi di dalam proses sharing mengatakan, ayah saya begini, ibu saya begini, tetapi aku harus maju bersama kakakku. Kakakku katakan, jangan menyerah, kita pasti bisa. Lihat, ini tidak mudah. Untuk anak-anak kami yang sungguh dicintai, diapresiasi oleh orang tua, mudah menemukan aku anak yang punya potensi. Syukurilah itulah. Tetapi apa yang kamu dengar pada hari ini lewat teman-temanmu yang dengan sharing dengan terbuka, doakanlah mereka
Syukuri rahmat yang telah kamu terima, seraya kamu punya tugas dengan kegiatan hari ini mendoakan teman-temanmu yang sungguh jujur terbuka menangis di hadapanmu. Maka apa yang diserukan pada hari ini adalah sebuah cita-cita. Doakan mereka dan selesai rekoleksi ini, cerita itu, sharing itu adalah milik kita bersama, bukan untuk diceritakan di rumah. Tidak anakku. Semakin kamu cintai temanmu itu, semakin kamu butuh bantu apa yang dapat kamu lakukan. Tinggal beberapa hari lagi kita di SMP ini. Suster, Bapak Ibu Guru telah melakukan suatu perjuangan untuk rekoleksi ini. Kami berjuang diri kami untuk masa depan kami. Lewat tuntunan firman-Mu, lewat perpanjangan hamba-Mu yang hina-hina ini, Saudara kami Bapak Firman, Ibu Maria Ina, Ibu Suli, Bapak Ibu Guru, saat ini kami masih datang berseru kepada-Mu, dengarkanlah doa-doa anak-Mu ini. Doa umat rekoleksi 2020. Bagi para pendeta yang telah meninggal ini, semoga para pendeta atas berdirinya SMP atau Kantor Fransiskus Asis Samarinda yang telah meninggal dunia memperoleh semakin menjadi lembaga pendidikan yang membawa terang Kristus ke tengah-tengah masyarakat, secara khusus menjadi alat Tuhan dalam mendidik peserta didik, dalam menemukan potensi diri untuk dikembangkan demi cita-cita yang luhur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi peserta didik kelas 9 angkatan tahun 2022. Semoga peserta didik kelas 9 angkatan tahun 2022 senantiasa mengharumkan nama sekolah ini lewat kemampuan untuk menemukan potensi diri, mengembangkan bakat dan kemampuan pada tingkat pendidikan atas dan juga mampu mewujudkan dalam kehidupan nyata. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Kami juga mempersembahkan ya Bapa, ungkapan hati dari anak-anak-Mu yang telah mereka persembahkan di sini, dan juga sebagian dari tanda kasih mereka. Berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini, dan juga kerinduan serta cita-cita kehidupan mereka di dalam segala potensi diri yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Cecilia ini Marlina yang saat ini di dalam kondisi sakit yang serius. Hanya kekuatan rahmat-Mu yang kami mohonkan untuk Ibu Cecilia, Engkau memberikan penyembuhan kekuatan kepadanya. Marilah kita mohon. Seluruh diri kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, bersama seluruh pengurus yayasan, seluruh satuan pendidikan kami dan orang-orang yang membantu kami demi Kristus Tuhan dan pelantara kami. Marilah kita sambungkan seluruh doa yang kita ini dengan doa yang mengajarkan Kristus kepada kita dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dalam surga.
ini kami berikan waktu kepada perwakilan peserta didik kelas 9 pengajar Pancasila generasi emas untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata yang telah ditunjukkan tadi. Silakan maju ke depan. Dapat disini tidak dapat terlakukan. Saya mengucap dari itu juga saya mengucapkan semoga peserta siswa selalu berjaya, maju dan semakin membawa peserta didik Indonesia ke jenjang lebih tinggi. Dan saya sangat bersyukur kalau ini dapat dilaksanakan secara tetap muka khususnya, dan kita dapat berkumpul bersama di sini untuk masyarakat Australia. Pesan dan harapan untuk kedepannya, semoga tahun depan Palestina dapat berjalan seperti yang dulu, di mana bisa dengan kita, bisa dengan keuskupan, walaupun tahun ini kita nggak bisa seperti yang dulu, tetapi tetap saja kita bersyukur kita pun dapat lain. Dan pergi kemana tujuannya kita tidak tahu, karena kita dilanda oleh wabah seperti yang disampaikan Speaker tadi, bahwa dari kelas 7 anak-anak kami masuk di jenjang sekolah ini kita langsung dihadapi dengan wabah sampai dengan kelas 9 saat akhir baru kita terbebaskan dari ini. Sebagai guru yang mewakili teman-teman guru, mungkin banyak hal, terutama materi pelajaran ilmu yang sebenarnya harus diberikan 100% ya kepada anak-anak kami, ternyata mungkin tidak maksimal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, mewakili Bapak Ibu guru memohon maaf yang sebesar-besarnya pada anak-anak kami. Bukan kami tidak mau memberikan hati, tetapi karena kenyataan masalah yang kita hadapi, pandemi COVID-19 yang luar biasa ya, mewabah. Tapi kita dalam kesempitan itu, ternyata Tuhan masih memelihara kita. Patut kita puji, naikkan syukur. Semuanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu, di dalam intensi doa kami yang dengan demikian ibadah syukur penutupan rekolleksi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin.
baik mencintai kamu. Tetapi ada orang tua juga yang menuntut kesempurnaan. Dia yang harus begini, 100 kita tertekan. Ada juga orang tua yang membanding-bandingkan kita. Kamu tidak seperti adikku, dia seperti kakakku. Jika itu kita alami, itulah milik kita, anakku. Ampuni diri kita. Ampuni orang tua kita yang mungkin kurang mampu mengatakan bagus. Kamu hebat, kamu punya potensi. Hari ini banyak kita temukan potensi, tapi banyak juga dengan cara tidak kesulitan menemukan potensi. Ingat selalu kata-kata itu. Syukuri potensi diri. Sebab kepada kita telah dititipkan 5 talenta atau potensi atau karunia, 3 atau 1, berapa pun itu. Kita bertanggung jawabkan lewat perkara-perkara kecil yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga cita-cita dapat kita raih, dan itulah tanggung jawab kita kepada Allah yang telah menitipkan kepada kita. Jangan bertahan menghakimi siapapun. Orang tua kita melakukan itu semua adalah untuk kebaikan kita. Jika kita rasa itu sakit, jangan diteruskan saat kamu nanti sudah dewasa dan saat orang tua. Jika aku merasa sakit atau penderitaan yang kami alami tadi, ada yang mengatakan, dari penderitaan ini kami akan mengalahkan dunia. Kita semua orang-orang yang terluka anakku. Tidak ada yang tidak. Suster, Bapak Ibu Guru, anak-anak kami. Tetapi dari luka itu sama dengan Yesus. Dari lambungnya mengalir darah dan air untuk penebusan dosa dan juga memberikan penghidupan. Demikian kiranya kita. Jika kita berhenti tetap di dalam luka itu, tidak mau mengembangkan potensi, maka kita adalah orang yang akan dilempar ke dalam kegelapan yang paling gelap itu. Maka kita tidak akan pernah sama dengan siapapun. Saya tidak pernah sama dengan Pak Alex, Ibu Ratna, Ibu Mor, dan semua. Bahkan saudara kembarku pun saya tidak akan pernah sama anaknya. Jika orang tua membanding-bandingkan kita dengan kakak kita, itu adalah kerapuhan dari orang tua kita yang layak kita kasihani. Mungkin dia juga memperoleh luka dari orang tuanya, maka itu dikatakan kepada kita maksudnya sebenarnya memotivasi, tetapi ternyata melumpuhkan kita. Banyak contoh yang kita lihat tokoh-tokoh itu semakin ditekan, semakin berkembang. Maka syukurilah apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepadamu lewat orang tua, lewat keluarga. Ada tadi di dalam proses sharing mengatakan, ayah saya begini, ibu saya begini, tetapi aku harus maju bersama kakakku. Kakakku katakan, jangan menyerah, kita pasti bisa. Lihat, ini tidak mudah. Untuk anak-anak kami yang sungguh dicintai, diapresiasi oleh orang tua, mudah menemukan aku anak yang punya potensi. Syukurilah itulah. Tetapi apa yang kamu dengar pada hari ini lewat teman-temanmu yang dengan sharing dengan terbuka, doakanlah mereka, syukuri rahmat yang telah kamu terima, seraya kamu punya tugas dengan kegiatan hari ini mendoakan teman-temanmu yang sungguh jujur terbuka menangis di hadapanmu. Maka apa yang diserukan pada hari ini adalah sebuah cita-cita. Doakan mereka. Dan selesai rekoleksi ini, cerita itu, sharing itu adalah milik kita bersama, bukan untuk diceritakan di rumah. Tidak, anakku. Semakin kamu cintai temanmu itu, semakin kamu butuh bantu apa yang dapat kamu lakukan. Tinggal beberapa hari lagi kita di SMP ini. Suster, Bapak Ibu Guru telah melakukan suatu perjuangan untuk rekoleksi ini. Kami berjuang